Nasabah yang mengalami gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ditolak saat mendaftarkan anaknya di sekolah baru. Mungkin ini bagi teman-teman semuanya yang saat ini sedang dalam situasi telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, pasti merasa takut ketika tidak bisa mendaftarkan anaknya di sebuah sekolah yang baru. Mungkin di tingkat SMP, di tingkat SMA, atau di tingkat perguruan tinggi. Karena terkendala gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Apakah hal ini benar? Ataukah justru ini dilontarkan oleh oknum DC pinjol yang menakut-nakuti nasabah yang mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dengan tujuan agar segera melakukan pembayaran? Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai nasabah yang mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online akan ditolak ketika mendaftarkan anaknya di sekolah yang baru. Mungkin di tingkat SMP, di tingkat SMA, atau di tingkat perguruan tinggi. Nah, pemberitaan ini kalau misalkan diterima oleh orang yang dalam situasi telat bayar, dalam situasi gagal bayar, dan dalam situasi kepanikan yang luar biasa, ini pasti akan sangat takut ketika ada statement yang menyatakan bahwa orang-orang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu tidak bisa mendaftarkan atau ditolak mendaftarkan anaknya di sekolah yang baru. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin pernah melihat statement seperti ini, pernah mendengar, dan mungkin ada yang pernah mengalami hal ini, silakan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu ini akan bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang ketakutan karena mungkin diancam atau diteror oleh oknum DC pinjol yang menyatakan bahwa nasabah yang gagal bayar di pinjol akan ditolak ketika mendaftarkan anaknya di sekolah. Untuk mendaftarkan anak kita ke sekolah biasanya di akhir-akhir tahun ini itu justru menurut saya banyak sekolah yang kekurangan siswa, banyak sekolah yang kekurangan murid sehingga jauh-jauh hari sebelum menjelang kenaikan kelas itu sudah dikirimkan formulir agar anak kita segera didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online saat diancam bahwa ketika kita gagal bayar itu tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah yang baru, itu diabaikan saja karena itu datang dari oknum DC pinjol yang menakut-nakuti nasabahnya agar segera melakukan pembayaran. Pada faktanya tidak ada hubungannya antara gagal bayar dengan ditolak saat mendaftarkan anak kita di sekolah yang baru. Itu sama sekali tidak ada hubungan. Karena itu hanyalah sebuah statement yang mungkin saja dilontarkan oleh oknum DC pinjol untuk menakut-nakuti nasabahnya. Berbagai versi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol itu banyak sekali. Ada yang menyatakan bahwa gagal bayar di pinjol itu akan sulit ketika membayar pajak kendaraan. Gagal bayar di pinjol itu nomor rekening kita akan diblokir. Lalu juga kita akan dipersulit saat membuat rekening baru di bank dan sebagainya. Itu hanyalah statement dan ancaman dari DC pinjol agar nasabah-nasabah itu ketakutan dan akhirnya melakukan pembayaran. Itu tujuan intinya, agar semua nasabah yang gagal bayar itu segera melakukan pembayaran. Makanya dilontarkan berbagai cara penagihan yang menakut-nakuti, bahkan ada yang mengintimidasi, mencaci maki, penekanan, bahkan mungkin ada yang mengancam akan menyebarkan data dan sebagainya. Semua itu abaikan, jangan pernah diresponnya, jangan pernah dibalas, karena itu hanyalah versi-versi penagihan yang dilontarkan oleh oknum DC pinjol untuk menakut-nakuti nasabah yang sedang telat bayar. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam kesulitan karena tidak bisa lagi membayarkan utang di pinjaman online, sudah, kalian jangan pikirkan pinjol, lupakan semua pinjol, dan fokuskan pikiran kalian pada aktivitas kalian sehari-hari. Bagaimana caranya mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang agar minimal kalian bisa tetap bertahan hidup, minimal kalian bisa perlahan-lahan bangkit dari keterpurukan dan membangun masa depan kalian yang lebih baik. Dan kalau memang kalian dalam ketakutan yang luar biasa, jangan lupa untuk selalu
memohon bantuan sama Allah, meminta bantuan sama Allah, beribadah sama Allah dengan sungguh-sungguh dan selalu bersolawat, beristighfar, insya Allah Allah akan membantu kalian, Allah akan memudahkan segala jalan urusan kalian, dan segala macam ketakutan yang kalian hadapi saat ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu semua pertolongan Allah itu nyata, agar kita betul-betul sungguh-sungguh memohon ampun sama Allah dan memohon bantuan sama Allah agar segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam kepanikan, yang terpenting kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.